Assalamualaikum sahabat pintar. Jumpa lagi di Ibra Rumah Channel. Kali ini Ibra Rumah Channel akan berbagi cara menjumlahkan pecahan biasa dan persen. Kita ambil contoh 3/4 ditambah 50%, maka hasilnya adalah 5/4. Bagaimana caranya? Yuk simak videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut, sahabat bisa klik tanda like dan juga tanda subscribe dan juga tanda lonceng. Semoga rezeki sahabat makin berlimpah. Sahabat pintar, jika sahabat pintar mengerjakan soal penjumlahan pecahan biasa ditambah persen, maka langkahnya sebenarnya serupa atau sama dengan waktu sahabat pintar mengerjakan pecahan biasa ditambah pecahan campuran. Perlu sahabat ketahui terlebih dahulu, istilah persen itu adalah per 100 ya sahabat ya. Jadi kalau 50% pada dasarnya adalah 50/100. Kalau 30% pada dasarnya adalah 30/100. Kalau 10% pada dasarnya adalah 10/100. Baik, kita rubah dulu sobat. Langkah pertama kita harus buat dulu sobat. Tanda ini strip, perintahnya jumlah, strip. Yang pertama ini adalah 3/4. 50% ini berarti 50/100. Sama dengan seperti ya sobat ya. Lalu kalau udah seperti ini sobat, kita harus samakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebut ini sobat, itu diantaranya adalah menggunakan KPK. Banyak cara ya sobat ya. Cara menentukan KPK itu juga banyak cara. Untuk simpelnya sahabat harus lihat dulu apakah penyebut yang besar ini bisa dibagi dengan penyebut yang kecil. Jika penyebut yang besar bisa dibagi dengan penyebut yang kecil, maka jadikanlah penyebut yang besar ini sebagai penyebut utama. Jadi kalau kita rubah sobat, ini kalau pada kasus ini 100 ternyata bisa dibagi 4 sobat. Jadi penyebut yang besar bisa dibagi penyebut yang kecil. Di sini kita nggak perlu mencari KPK ya sobat ya. Tinggal kita gunakan aja penyebut yang besar ini, yaitu 100. Lalu jangan lupa tanda perintahnya ya sobat, yaitu tanda jumlah. Selanjutnya tinggal kita kerjain sobat. Langkahnya adalah sobat, penyebut yang 100 ini dibagi dengan penyebut yang lawannya, yaitu dibagi 4, nilainya adalah 25. Lalu dikalikan ke atasnya, dikali dengan 3. Berarti 25 ini dibagi, yang ini dibagi, yang sebelah sini adalah dikali, ke atas dikali. 25 dikali 3 berarti di sini 75. Itu ya sobat ya. Selanjutnya untuk wilayah ini juga sama. Penyebut yang 100 ini dibagi penyebut yang sebelah sini. 100 dibagi 101, lalu dikalikan dengan pembilangnya. 1 dikalikan 50, 50. Hasilnya seperti ini ya sobat ya. Tinggal kita jumlahkan sobat. 75 ditambah 50 adalah 125 per 100. Tinggal kita kecilin sobat. Kita kecilin, kita sederhanakan ya sobat ya. Yang atas dibagi 25, yang bawah kita bagi 25. Berarti kalau yang atas dibagi 25 ketemu 5, yang bawah dibagi 25 ketemu 4. Ini sudah paling sederhana ya sobat. Kita ambil contoh kedua ya sobat ya. Ayo sambil sobat kerjakan. Pertama kita buat dulu langkahnya. Strip, tanda perintahnya adalah jumlah. Lalu kita buat strip lagi. Sama dengan, selalu seperti ini ya sobat ya. Yang pertama wilayah ini tetap 2/5. Yang sebelah sini 25/5%, ini berarti 25/100. Nah, setelah itu kita buat dulu sobat. Ini perintahnya tambah. Dibikin garis saja. Tinggal ini kita tentukan penyebutnya. Penyebut di sini kita lihat dulu. Penyebut yang besar apakah bisa dibagi dengan penyebut yang kecil? Perhatikan sobat. Penyebut yang besar ini apakah bisa dibagi dengan pembagi yang kecil? Tanpa harus ada sisa ya sobat ya. Ternyata 100 bisa dibagi 5.
Karena 100 bisa dibagi 5 tanpa sisa, maka gunakanlah penyebut yang besar ini sebagai penyebut utama. Jadi kita buat nih, di sini 100 penyebutnya. Kita tentukan aja. Karena kalau kita mencari KPK, nanti malah lebih lama hitungannya. Setelah itu, langkah selanjutnya, sahabat, penyebut yang ada di sini, kita bagi kemari. Berarti 100 dibagi 5, ke bawah penyebut sama penyebut dibagi, lalu dikali ke pembilang. 100 dibagi 5 adalah 20. Dikalikan ke atas, kali pembilangnya 2, dikali 2. 20 dikali 2 adalah 40. Berarti di sini kita tulis 40, sobat. Untuk wilayah sini, kita ambil wilayah ini ya, wilayahnya ya. Tinggal kita kemari. 100 dibagi 100 itu adalah 1. 1 dikali 25, 1 dikali 25 dikali 25 hasilnya adalah 25. Nah, tinggal kita jumlahkan ya sobat ya, karena ini penyebutnya udah sama ya berarti ya. Nah, di sini penyebutnya kita buat 100, berarti tinggal 40 ditambah 25 adalah 65. Ini masih bisa kita sederhanakan ya sobat ya. Sederhananya bagaimana? Sama-sama kita bagi 5 ya sobat ya. 65 kita buat tanda strip dulu biar nggak kelupaan nantinya. 65 dibagi 5 berapa sobat? Ya 50 aja udah ketemu 10. 15-nya ketemu 3. Berarti di sini adalah 13. Sedangkan yang bawah penyebutnya dibagi 5 adalah 20. Ini udah paling sederhana sobat. Oke sahabat, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimanakah jika penyebut yang besar tidak bisa dibagi dengan penyebut yang kecil? Kita ambil contoh berikutnya sahabat. Kita buat contoh berikutnya ya sahabat ya. Misalnya seumpama 2/3 ditambah 50% gitu ya sahabat ya. Ini kalau kita lakukan sahabat, perhatikan. Kita rubah dulu seperti tadi. Strip, tanda perintahnya tambah, strip sama dengan. Seperti itu ya sahabat. Berarti 2/3 ditambah 50% berarti 50/100. Nah, langkah selanjutnya sahabat, apakah penyebut yang besar ini bisa dibagi dengan penyebut yang kecil? Di sini ternyata 100 tidak bisa dibagi dengan 3. Bisa dibagi cuma nggak habis ya. Ini yang kita maksud adalah harus habis. 100 tidak bisa dibagi 3. Maka langkahnya bagaimana? Jika penyebut yang besar tidak bisa dibagi penyebut yang kecil, maka langkahnya kita kalikan silang. Ini kita kalikan saja. Ya, berarti penyebut di sininya adalah, kita putuskan adalah penyebut utamanya adalah 300. Ya, berarti 3 kali 100 300. Lalu langkah selanjutnya, jangan lupa tanda perintah jumlah ya sahabat. Langkahnya sama. 300 dibagi, ini dibagi kemarinnya, dibagi 3 adalah 100. Dikalikan 2 berarti 200. Langkah kemarinnya juga sama. 300 dibagi 100 adalah 3. Ini dibagi, dikali 50 adalah 150. Tinggal kita jumlahkan sahabat. Jangan lupa di sini kita tulis 300 terlebih dahulu. Berarti 200 tambah 150 adalah 350. Ini bisa kita coret-coret. Sisanya adalah 35/30. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi. 35 dibagi 5 adalah 7/30 dibagi 5 adalah 6. Ini bentuk paling sederhananya. Jadi kesimpulannya sahabat, jika ada penjumlahan pecahan untuk menyamakan penyebut, maka lihatlah apakah penyebut yang besar bisa dibagi dengan penyebut yang kecil. Jika bisa dibagi, maka jadikanlah penyebut yang besar itu adalah sebagai penyebut utama, penyebut yang sama. Namun jika tidak bisa, maka tinggal dikalikan. Cukup di sini tutorial tentang penjumlahan pecahan dan persen ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.